Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Bantu Ibu pimpin teman-temannya. Guru. Oke, silakan Hidayat. Sudah belajar? Iya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Hidayat. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Silakan dengarkan namanya. Abel, Alwan, Hadir. Esha, Hadir Bu. Gina, Hadir Bu. Ilham, Hadir, Bu. Masya, Hadir Bu. Rama, Hadir, Bu. Umaira, hadir Bu. Medina Afika, Hadir Bu. Hidayat, Hadir Bu. Salam, Hadir, Bu. hadir semua ya. Rajin-rajin datang sekolah. Yeah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Ada yang sudah hafal semua Garuda Pancasila? Sudah. Sudah hafal, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Baiklah anak-anak. Adapun kegiatan kita pada siang hari ini yaitu kita akan melakukan bimbingan klasikal. Di mana bimbingan klasikal pada siang hari ini tentang motivasi belajar. Tentang motivasi belajar ya. Jadi tujuan yang hendak kita capai pada siang hari ini yaitu kalian dapat tahu apa itu motivasi belajar dan dapat meningkatkan motivasi belajarnya kalian ya. Oke. Dalam sebelum kita lakukan layanan harus ada kontrak layanan yang harus kita sepakati. Misalnya seperti kenapa Gina senyum-senyum? Kontraknya seperti tidak boleh keluar tanpa meminta izin. Jadi kalau mau keluar silakan izin sama gurunya. Selanjutnya saling menghargai. Kalau ada temannya yang tidak tahu, dia bertanya, jangan diketawai. Kita saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Mengerti? Mengerti. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Kalau sudah tidak ada, bisa kita mulai layanannya kita pada siang hari ini. Oke, selanjutnya di Chromebook-nya kalian silakan lihat Chromebook-nya. Saya sudah
motivasi belajar. Silakan dilihat videonya. Silakan diputar videonya sambil diamati masalah apa yang terjadi di video itu. Silakan diamati ya. Silakan diperhatikan. Lihat ada masalahnya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan. Nah, ada kaitannya dengan materinya kita siang hari ini. Sudah tunggu temannya nak yang belum selesai. Sudah? Sudah semua? Ada yang belum? Kenapa? Tinggal siapa yang belum selesai? Salam belum selesai? Kalian silahkan belajar dari Sudah selesai? yang buku. Aben sudah selesai? Ini sudah? Salam sudah? Oke. Sudah nonton semua videonya? Sudah. Oke, kalau sudah nonton videonya, ada yang bisa ceritakan kembali? Itu videonya bercerita tentang siapa? Tentang siapa? Ya. Kenapa
Belajar itu apa? Masa kalian setiap hari belajar baru tidak tahu belajar itu apa? Membuat kita pintar dan Belajar itu motivasi. Ya, jadi belajar itu proses dari tidak tahu menjadi Tahu. dari tidak paham menjadi paham. Sedangkan motivasi itu adanya dorongan atau usaha gerakan baik dari dalam dirinya kalian maupun dari lingkungan atau orang tua supaya melakukan suatu usaha atau tindakan. Sedangkan motivasi belajar itu adalah dorongan atau usaha yang dilakukan agar terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, di motivasi belajar ini ada dua jenisnya. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi belajar intrinsik. Silakan dicatat kalau ada yang mencatat. Jenis-jenisnya, nah, kalau motivasi itu ada dua jenisnya. Yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik dia adalah motivasi karena adanya dorongan atau usaha dari dalam dirinya kita sendiri. Contohnya kalau saya ingin belajar, saya ingin pintar, karena ada usaha dari dirinya kita sendiri. Sedangkan yang keduanya motivasi ekstrinsik. Ini dia berbeda dari intrinsik. Kalau intrinsik dari dalamnya diri kita sendiri, sementara motivasi ekstrinsik dia motivasi yang dari luar. Contohnya, kalau dikasih hadiah sama orang tuanya, ada tidak di sini yang dijanji kalau juara 1 saya kasih hadiah, ada tidak? Ada. Itu dia contoh dari motivasi ekstrinsik yang di luar dari dirinya. Habis itu, setelah itu ada motivasi ekstrinsik. Kalau banyak yang tidak kerja tugas dihukum. Kalau adanya hukuman, saya takut deh kalau tidak kerja tugas dihukum guru, nanti saya dihukum guru, jadi saya harus kerjakan tugas. Itu bagian dari motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya ada. Seputaran motivasi. Apakah motivasi itu penting? Penting. Iya. Kenapa motivasi itu penting? Kenapa motivasi penting dalam belajar? Kenapa motivasi belajar itu penting? Ada yang bisa sebutkan salah satunya? Mengapa motivasi belajar itu penting? Yang pertama, dapat meningkatkan semangat. Kalau ingin motivasinya bagus, berarti kalau penting itu berarti harus bersemangat. Kalau tidak semangat, bagaimana caranya mau belajar? Tidak bisa kan? Iya. Selanjutnya, kalau ada tugasnya sama gurunya, bisa dikerjakan. Bisa. Ya. Itu bagian dari motivasi, siap menghadapi tantangan ataupun kesulitan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalian kan kita sudah tahu, motivasi belajar ini jenisnya ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Jadi kalau mamanya kita belajar, hal yang pertama itu yang perlu kita lakukan, tetapkan dulu tujuannya apa. Kita mau belajar, saya ingin ranking 1, berarti tujuanku itu harus belajar. Pertama, tetapkan tujuan. Harus ada tujuan yang kalian. Yang kedua,
jadwal. Jadwalnya kalian harus sesuai supaya kalian belajar juga sesuai jadwalnya kalian dan waktunya kalian bermanfaat. Oke? Selanjutnya berikan reward pada diri sendiri. Jangan hanya yang kalian tahu, oh belajar. Tidak ada. Kalau umpamanya rewardnya itu bisa, oh kalau saya bisa ini. Umpamanya yang sering main game, saya bisa main game di hari Sabtu atau hari Minggu. Itu reward. Bagaimana cara penghargaannya dirinya kalian? Penghargaan terhadap dirinya kalian sendiri. Oke? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Berarti kalau dikasih tugas bisa nih kira-kira dijawab? Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Sebelum kita bagi tugas, kita bentuk dulu kelompoknya. Karena kan kalian ini sudah duduk, pasti nih duduk sama-sama temannya. Duduk. Nah, untuk bagi kelompoknya, kalian berapa orang? Coba hitung dulu dari Eca itu. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11. Oh, karena 11 orang. Oh, kita bagi 3 kelompok saja. Bagi 3 berarti 11, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Dari Eca menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 4. Tidak, kembali lagi 1. 1, 2, 3, Kembali. 1, 2, 3. Oke, karena sudah tahu, ingat kan teman-temannya, yang 1 siapa, yang 2 siapa, yang 3 siapa? Sudah? Sudah diingat? Sudah. Kenapa sudah diingat teman-temannya? Mau diulang? Ulang. Mau diulang? Ingat kan teman-temannya, ulang ya, Cak? Untuk 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 2. ya, jadi sudah diingat nah nomornya. Silakan bentuk kelompoknya berdasarkan nomornya. Yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3. Yang 1 di sini, yang 2 di tengah, yang 3 di sini. samping. Silakan bergeser yang 1, 2 dan 3 berdasarkan nomornya. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ayo. Ayo, geser. Nah, di situ tiga. Kenapa? Tidak boleh berdekat. Oh, dua-dua. Nice. Berapa? Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah kenapa dia senyum-senyum? Berarti ini ada yang senang duduk dengan teman satu kelompoknya, ada mungkin yang dapat. Yang senang ada yang main-main mukanya, ada yang masak. Kenapa? Sudah ya? Enggak ambil sepatu, masa tidak pakai sepatu dalam kelas? Pakai sepatumu. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Kita bagikan KPD-nya ya. Lihat. Di situ saya jelaskan. Silakan perhatikan LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Di sini ada nama kelompok dan anggota. Silakan tuliskan kalian kelompok berapa dan anggotanya siapa-siapa saja. Selanjutnya ada cerita pendek. Ini cerita seperti kasus masalah yang terjadi. Silakan kalian berdasarkan cerita di atas jawablah pertanyaan. Ada pertanyaannya di bagian bawah. Ada 3 pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan motivasi belajar apa yang dimiliki tokoh dalam cerita. Hal pertama yang kalian lakukan, sebutkan dulu motivasi apa kan? Ibu sudah jelaskan ada 2 jenis motivasi. Kalian tentukan itu motivasinya motivasi apa. Setelah kalian tentukan
Jika iya, apa yang kamu lakukan? Itu pertanyaannya. Ada yang tidak dimengerti? Kalau sudah dimengerti boleh dikerjakan. Dikerjakan secara berkelompok, kerjasama. Jangan hanya satu orang yang kerja, yang lainnya mematuhi. Kerjasama, nah? Oke, silakan dikerjakan. Tentukan, yang pertama tentukan motivasi apa. Bisa gunakan Chromebook-nya, atau kalau ada yang mau HP silakan gunakan HP untuk searching, cari-cari jawabannya di internet. Banyak itu pasti jawabannya di internet. Gunakan saja. Itu Chromebook-nya. Iya. Gunakan saja. Itu ada Chromebook-nya. Saya banyak di sini. Ini sama-sama temanmu. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa. Bersihkan nama kelompoknya. Kenapa salah? Iya, diskusikan. Jangan ya, satu orang kita bantu teman udah ya. Jangan biarkan teman dia kerja sendiri. Baca ceritanya, baru kalian tentukan dari cerita ini apakah ini motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Baca ceritanya, bagaimana kalian mau tahu jawabannya kalau tidak baca ceritanya? Ini yang nomor 1. Irna, perhatikan nomor 1.
kalian sebutkan. Kan saya sudah jelaskan tadi ada dua jenis motivasi, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Sebutkan dulu apakah ini berdasarkan ceritanya ini, apakah dia termasuk motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Nah itu jelaskan. Kenapa bisa motivasi intrinsik? Apa yang membuat cerita ini motivasi intrinsik? Ya? Yang satu ada dua di dalamnya. Kan pertama kalian sebutkan dulu berdasarkan cerita ini, kalian sebutkan dulu motivasinya apa. Kan ada dua, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Ini jadi yang menunjukkan. Oh iya, kamu sebutkan dulu, baru jelaskan kenapa berdasarkan cerita ini. Mana? Gina? Jangan suara ya? Iya. Kamu mau sebutkan dulu jenis motivasinya, nanti kamu jelaskan berdasarkan ini kan? Bagaimana di sini sudah? Ini yang nomor 1. Sebutkan, kan itu tadi Ibu sudah jelaskan ada dua jenis motivasi, ada motivasi intrinsik yang dari diri sendiri dengan motivasi ekstrinsik yang dari orang lain atau lingkungan. Nah, kamu baca dulu ini ceritanya. Nah, berdasarkan cerita ini, apakah dia masuk motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Ini motivasinya berdasarkan cerita ini. Kalau mau yang motivasi intrinsik, kenapa bisa motivasi intrinsik berdasarkan ini? Ada jawabannya di sini. Kalian baca terus lagi jawabannya. Nah, setelah kalian sebutkan, kalian jelaskan kenapa bisa motivasi. Kalau mau kayak sini contohnya ini motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Kenapa bisa motivasi intrinsik? Alasannya apa? Itu yang kalian jelaskan. Pokoknya di sini karena ada dorongan dari orang tuanya atau bagaimana? Kalau mau motivasi itu kalau motivasi ekstrinsik, kalau motivasi intrinsik berarti dia dari dirinya sendiri, tidak ada campuran dari diri luar. Mereka sudah mencari jawabannya, jadi main kertas. Duduk di sini ya. Udah ya, baru bantu temanmu. Silakan, sudah nomor berapa? Nomor 2. Kalau nomor 3, kalian lakukan dengan teman-teman dulu. Iya, jadi main HP sebentar. Iya, iya kenapa? Mana intrinsik? Ya motivasi yang dalam diri. Ekstrinsik dia yang dari luar. Kayak takut balik, dia tidak harus bisa. Nanti marah ibunya itu dia ekstrinsik. Guru? Iya. Iya. Maksudnya aja berdasarkan cerita Dina. Kalian bikin apa? Kenapa main kertas? Belajar dulu. Sebentar, sudah selesai kan? Tidak. Oh, berarti tinggal pokoknya, tinggal kelompoknya, minumnya. Apa dikerjakan? Kalau yang sudah selesai, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya siapa yang mau maju presentasi di depan. Yang mau maju presentasi depan. Diskusikan sama temannya.
Atau kalau mau juga biar 2 orang, satu yang banyak ceritanya, satu yang banyak dia bertanya siapa 2 orang sama siapa. Jadi kamu pakai apa? Harusnya pakai sepatu. Kalau besok kalau datang sekolah pakai sepatu nah, jangan pakai sandal. Jadi kelompoknya kalian Eka sama Masya. Sudah selesai kalian kan? Coba siapa yang mau presentasikan di depan 2 orang? 2 orang. Satu orang yang satu yang baca ceritanya, satu yang baca soal sama jawabannya yang bersih. Kita tidak sih. Harus percaya diri kok dari orang lain. Gimana kamu tidak mengerti? Pertanyaannya yang nomor 1 ini tuh ceritanya pacar sangat suka belajar karena dia merasa belajar menyenangkan dan membuatnya tahu banyak hal baru. Dia tidak perlu disuruh oleh siapapun untuk belajar. Pacar senang membaca buku dan mencoba hal-hal baru sendiri karena dia tertarik dan merasa puas ketika berhasil memahami sesuatu. Pacar selalu bersemangat belajar tanpa harus ada hadiah ataupun dorongan dari orang lain. Dari cerita ini, sebutkan nih motivasi belajar apa ini? Apakah dia intrinsik atau ekstrinsik? Berdasarkan cerita ini, apakah ada bantuan dari orang lain atau ada dorongan dari orang lain? Ada atau tidak? Ya tidak ada, berarti dia motivasinya apa? Iya, berarti motivasinya intrinsik. Nah, setelah itu kamu jelaskan kenapa bisa motivasi intrinsik. Ada di sini karena ada di sini. Habis itu setelah kalian jelaskan ada di sini. Jawab soalnya yang kedua, bagaimana tokoh dalam cerita tersebut memotivasi dirinya untuk belajar. Semua sudah ada dalam cerita. Yang tidak ada jawaban dalam cerita itu hanya yang nomor 3, karena ini pengalaman belajarmu, cara belajarmu. Kalau kamu bosan, apa yang kamu lakukan kalau kamu bosan? Supaya tidak bosan lagi belajar, supaya kembali semangat belajar.
Apakah kamu pernah merasa bosan belajar? Jika iya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi? Pernah kamu merasa bosan? Kenapa Ilham mengantuk? Kapan? Saya kan mau tinggal kelompok karena apa? Maka menjelaskan saja sudah ada dalam teksnya. Kalau kalian belajar istirahat dulu kan atau bermain dulu sesaat. Itu yang kalian lakukan.
Kena panggil saya. Kenapa? Mereka Jadi pergi. yang tersebut untuk kelompok 3 Ini mereka perempuan semua. perwakilan Hidayat sama Humairah. Guru. Mereka membantu kita. Masa kenapa? Ada orang Hidayat saja ditanya. Apa masalahnya? Saja ditanya. Kenapa kamu tampil di depan? Berapa buku itu? Ada sih. Tunggu ya. Bisa baca dulu ceritanya. Masih. Silakan diperhatikan. Siapa yang mau tampil duluan? Kami. Atau mau ditunjuk saja? Nah, Tunjuk saya, tunjuk. atau pakai spin? Pakai. Ayo speed. Jadi siapapun yang terpilih kelompoknya berarti sudah siap tampil. Yes. Oke, kita mulai dengan tampil pertama. Pertama kelompok 1. Saya langsung ya. Saya skip lagi supaya langsung tampil berurutan. Kelompok 3. Selanjutnya. Jangan ya. Kelompok 3 nih. Ayo. Yes. Selanjutnya kelompok 3. Siap kelompoknya? Berarti yang terakhir tampil kelompok 2. Oke. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju berdampingan. Kelompok 1 duluan. Woi. Yang lain perhatikan teman-temannya, perhatikan kelompok intrinsik. Perhatikan teman-temannya yang tampil. Hidayat, perhatikan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya dan teman saya bernama Eca. Kami perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Dina sangat suka pelajaran IPA karena dia penasaran dengan bagaimana alam kerja. Dia tidak belajar hanya untuk mendapatkan nilai bagus, tapi karena dia ingin tahu lebih banyak dan memahami dunia di sekitarnya. Saat belajar, Dina merasa senang dan bersemangat tanpa perlu disuruh atau diberi hadiah. Itulah yang membuat Dina selalu giat belajar dan terus ingin mencoba hal baru. Berdasarkan cerita Dina, 1. Sebutkan dan jelaskan motivasi belajar apa yang dimiliki tokoh dalam cerita. Jawaban kami adalah motivasi intrinsik, karena dia memotivasi dirinya sendiri. Contohnya, saat belajar, Dina merasa senang dan bersemangat tanpa perlu disuruh atau dikasih hadiah. 2. Bagaimana tokoh dalam cerita tersebut memotivasi dirinya untuk belajar. Jawaban kelompok kami adalah dia ingin tahu lebih banyak dan memahami dunia sekitarnya. 3. Apakah kamu pernah merasa bosan belajar? Jika iya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Jawaban kelompok kami adalah mengambil jeda untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada mungkin dari kelompok lain yang mau menanggapi? Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Keren. Tidak ada? wabarakatuh.
tutupannya. Kayaknya bisa. Jangan Perkenalkan teman-teman. Saya akan membacakan. Iya. Saya Saja. Ayo. Mari Pe. Maju, Bibi. Perhatikan ya kelompok yang lain, contoh-contoh ada yang mau ditanyakan, mau ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil Hasil diskusi kakak. PK yang bilang kayak gitu saya. Ayo, jangan ketawa. Jangan disuruh-suruh, bagus suruh-suruh. Saya akan membacakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sebagai dosen. Ceritanya Fajar sangat suka belajar karena dia merasa belajar itu menyenangkan dan membuatnya tahu banyak hal-hal baru. Dia tidak perlu disuruh oleh siapapun untuk belajar. Fajar senang membaca buku dan mencoba hal-hal baru sendiri karena dia tertarik dan merasa puas ketika berhasil memahami suatu. Fajar selalu bersemangat terlalu tanpa harus ada hadiah atau dorongan dari orang tua. Jawaban kami adalah Kenapa? Tidak boleh ketawa. Apa? Boleh baca, serius semua. Ya. Baca apa yang kamu sudah diskusikan sama teman-teman kelompokmu. satu. Sebutkan, jelaskan motivasi belajar apa yang dimiliki tokoh dalam cerita. Jawaban kami adalah satu. Motivasi intrinsik. Fajar senang membaca buku dan membaca hal-hal baru sendiri karena dia Kenapa ketawa, Hidayah? Kenapa ketawa? dia tertarik dan merasa puas ketika berhasil memahami sesuatu. Dua. Bagaimana tokoh dan cerita tersebut memotivasi dirinya untuk belajar. Jawaban adalah motivasi Mainan jangan suka katrok. karena dia dipuji oleh orang lain. Tiga. Apakah kamu pernah merasa bosan belajar? Jika iya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Jawaban kami adalah karena cara mengatasi inspirasi. Istirahat sejenak, rajin belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Yang
Silakan kelompok terakhir. Kelompok terapi Bisa lo yang mengerti. Ayo kelompok terakhir. Ayam-ayamnya itu. Yuk mengerti sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel, saya dari kelompok 2 dan nama teman saya yaitu kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cerita. Dian sebenarnya kurang suka belajar, tapi Dian rajin belajar karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Jika Kasih kertasnya Gina. Dia baca ceritanya. Abel. Saya tidak bisa Abel ternyata baca tulisannya. Jika nilai bagus, orang tua berjanji akan memberikan sepeda baru. Jika dia lulus dengan nilai terbaik di kelas. Karena itu dia berusaha keras belajar walaupun kadang merasa bosan. Hadiah dan pujian dari orang tua menjadi motivasi utama dia untuk terus belajar. Pertanyaan di kelompok kami adalah 1. Sebutkan dan jelaskan motivasi belajar apa yang dimiliki tokoh dalam cerita. Jawaban kami adalah motivasi estrinsik, karena ia diberi motivasi oleh orang sekitarnya dan tidak dari dirinya sendiri. Contohnya, orang tuanya berjanji akan memberikan sepeda baru jika dia lulus dengan nilai terbaik di kelas. Nomor 2, bagaimana tokoh dalam cerita tersebut memotivasi dirinya untuk belajar? Jawaban kami adalah karena hadiah dan pujian dari orang tuanya menjadi motivasi utama dia untuk belajar. Nomor 3, apakah kamu pernah merasa bosan belajar? Jika iya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Jawaban kami adalah belajar bersama teman untuk menambah motivasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Perkenalan dulu teman-teman. Ada yang mau tanggapi? Tidak ada? Sudah semua tampil ya? Jadi motivasi belajar itu sangat penting untuk kita. Seperti tadi, ketika kita mau ditunjuk saja maju presentasi, masih ada yang masuk tunjuk-tunjuk. Itu berarti menandakan motivasi belajarnya kita masih rendah. Harusnya itu kita lebih percaya diri. Jadi kita harus mulai tanamkan dari dirinya kita sekarang. Harus lebih percaya diri sebelum motivasinya kita baik. Ada yang kita simpulkan? Kenapa kita harus rajin datang ke sekolah? Atau ibu yang tunjuk yang akan menyimpulkan? Kenapa itu motivasi penting? Coba Gina. Kenapa? Apa yang kamu pelajari hari ini? Gina. Iya. Dari pelajaran ini saya mengerti bahwa motivasi belajar sangat penting untuk seorang siswa. Iya. Ada yang lain? Eca mau menambahkan? Eca, apa yang kamu pelajari hari ini? Pada hari ini saya tahu tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi
Motivasi itu ada dua, seperti yang kita telah pelajari berdasarkan kasus juga yang kalian telah selesaikan cerita. Ada dua jenis motivasi, ada motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya kita sendiri, ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Ada penilaian, ada linknya. Ini silakan buka link untuk mengisi evaluasinya kalian. Bisa lewat HP-nya, yang menggunakan HP bisa pakai HP, yang tidak ada handphonenya bisa gunakan Chrome. Ini linknya yang di atas kecil, tidak bisa dilihat. Bisa. Atau saya tuliskan ulang. Lalu bisa Ini juga. bisa. HTTPS /2 garingnya 2 kali s.id huruf kecil semua garing R kecil R besar E T besar O kecil. Mana kecilnya ini? Yang di bawah ini link video yang tadi yang pertama kalian nonton. Sekarang kalian isi evaluasinya. R kecil, R besar, E kecil, T besar, O kecil. Kenapa ada yang tidak bisa terbuka? Kalau ada yang tidak bisa terbuka berarti kalian salah tulis. Iya. Silakan isi. Terus nama mana? Kamu? Kenapa? Oh iya, nanti gantian ini. Tidak ada HP-mu? Nanti gantian sama Abel atau sama Mina kalau sudah siap yang berlangsung saya itu kemudian. Silakan. Apa itu? R kecil, R besar, E kecil, T besar. Itu di anketnya. Saya lupa ya, kasih tahu. Ada skalanya. Kalau umpamanya kalian pilih 1 berarti sangat tidak setuju. Kalau 4 berarti sangat setuju. Baca saja pernyataannya. Kalau sesuai dengan apa yang kalian rasakan, silakan klik sangat sesuai, klik 4 atau klik 1 untuk Oke. ada nilainya kan? Iya. 1 itu untuk yang sangat tidak setuju dan 4 untuk sangat setuju. Silakan next. Ya, kenapa? Maida? Kenapa? Sudah? Ya, kalau sangat setuju kita bisa. Karena ada di situ. Kalau sudah selesai. Kalau sudah silakan submit. Sudah Echa? Sudah bisa. Kalian tekan saja kalau umpamanya menurutnya kalian sangat setuju berarti tekannya 4. Tapi kalau tidak setuju sangat tidak setuju silakan tekan. Ada penomorannya itu 1 sampai 4. Sudah? Kalau sangat setuju kalian klik 4, kalau sangat tidak setuju kalian kliknya 1.
Di sana. No. Ada nilainya. Nilainya tidak begitu. Bagian dari 7. Ada semua ada nilainya. Hanya tidak begitu. Namanya itu pakai skala. Sudah selesai. Menurut siapa yang belum selesai? Sama skornya nama. Ah, Ada nilainya. Tetap saya akan nilai. Dan Iya. Sudah? Tinggal siapa Alika? Nanti saya periksa sebentar. Jangan video main-main. Kalau sudah selesai, tunggu temannya. Kalau tidak setuju silakan klik di nomor 1, tidak sangat tidak setuju atau tidak setuju di nomor 2. Kalau sangat setuju silakan klik nomor 4. Tinggal dinamika. Berapa nilai tadi? Kalau yang sudah bisa dimatikan Chromebook-nya, yang sudah bisa dimatikan Chromebook. Jangan langsung ditutup ya, dimatikan.
percaya diri. Percaya diri. Tidak boleh malas belajar. Kalau umpamanya diskusi tadi saya sudah lihat sudah mulai aktif. Tapi lebih semangat lagi, harus lebih semangat kalau belajar. Tidak malas, harus lebih percaya diri. Kalau tidak dimengerti silakan bertanya. Oke? Untuk mengakhiri kegiatannya kita siang hari ini, terima kasih. Siapa yang mau pimpin doa? Ya Bu. Oke, silakan. Ilham. Sudah pulang? Sedia. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Satu. Iya, silakan. 2 3